Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini Mama akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada di buku paket tematik 5E halaman 71 sampai 73. Yang berjudul Interaksi Predasi dalam Ekosistem. Nah, ini ada beberapa paragraf, jadi kalian nanti bisa baca, ya, kalian bisa baca masing-masing, kemudian kalian bisa cari pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Oke, Mem Yema akan membacakan bacaannya ya. Kalian bisa simak dan bisa membaca dalam hati. Salah satu cara makhluk hidup berinteraksi dalam ekosistem adalah predasi. Secara singkat, predasi dapat disebut sebagai peristiwa makan-memakan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu disebut rantai makanan. Sekarang ke paragraf kedua. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang merupakan sumber makanan disebut produsen. Makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen atau makhluk hidup lainnya disebut konsumen. Konsumen yang mendapatkan makanan langsung dari produsen atau tumbuhan disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen 1. Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen 1 disebut konsumen tingkat 2 atau konsumen 2. Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen 2 disebut konsumen tingkat 3 atau konsumen 3 dan seterusnya. Kan itu paragraf kedua. Sekarang ke paragraf ketiga. Rantai makanan selalu diawali dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat mengubah air menjadi karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari atau fotosintesis dan menyimpannya menjadi cadangan makanan. Ini paragraf ketiga. Kita next ke paragraf keempat. Perhatikan rantai makanan yang terjadi di ekosistem sawah di atas. Berdasarkan rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen 1, burung murai berperan sebagai konsumen 2, ular berperan sebagai konsumen 3, dan burung elang berperan sebagai konsumen 4. Kita ke paragraf kelima. Rantai makanan tersebut dapat digambarkan peristiwa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan tersebut tidak ada atau hilang. Misalnya, pada rantai makanan di atas, konsumen 1 belalang tidak ada atau hilang, maka konsumen 2 burung murai akan terganggu keseimbangannya karena tidak mendapatkan makanan. Sebaliknya, produsen atau padi akan melimpah karena tidak ada yang memakannya. Oke, kita ke paragraf ke-6. Apabila tumbuhan hidup subur, berarti tumbuhan tersebut menjamin ketersediaan makanan bagi herbivora. Meningkatnya herbivora menjamin ketersediaan makanan bagi karnivora. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa antara komponen dalam ekosistem yang satu dengan lainnya senantiasa berinteraksi dan menjadi saling ketergantungan. Kita ke paragraf selanjutnya. Siklus dalam rantai makanan dapat berjalan seimbang apabila semua komponen tersedia. Apabila salah satu komponen, misalnya konsumen 1 tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan dalam rantai makanan tersebut. Agar rantai makanan dapat berjalan terus-menerus, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen 1. Jumlah konsumen 1 harus lebih banyak dari jumlah konsumen 2. Dan seterusnya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Oke, ini ekosistem kebun. Kita lanjutkan ke paragraf yang selanjutnya. Perhatikan ekosistem kebun tersebut. Contoh rantai makanan ekosistem kebun adalah pohon tomat berperan sebagai produsen.
Ulat berperan sebagai konsumen 1, ayam berperan sebagai konsumen 2, musang berperan sebagai konsumen 3, dan ular berperan sebagai konsumen 4. Apabila dalam rantai makanan tersebut konsumen 2 atau ayam hilang atau tidak ada, maka yang terjadi adalah konsumen 3 atau musang akan terganggu keseimbangannya karena tidak mendapatkan makanan. Sedangkan konsumen 1, yaitu ulat, akan bertambah banyak karena tidak ada pemangsanya. Paragraf yang terakhir, ada satu komponen yang berperan sangat besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat pada tumbuhan maupun hewan yang telah mati. Hasil penguraian tersebut dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Oke, itu tadi paragraf bacaannya. Kita sudah baca setiap paragrafnya. Nah, tugas kalian sekarang yaitu mengerjakan paket tematik 5E halaman 73 nomor 1, yaitu mencari pokok pikiran dan informasi penting. Kalian kerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia. Oke, itu saja yang bisa Mem Yema sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.